Pak, kalau keadaan sekarang bangun Indomaret worth it nggak? Wah, saya lagi bangun dua, Pak. Halo teman-teman, apa kabar? Topik hari ini adalah tentang new normal. Minggu ini terjadi perubahan yang besar dalam perekonomian, dalam properti, dalam investasi, terjadi perubahan yang besar. Dan saya sadarnya perubahan ini besar kenapa? Ketika kemarin, hari Senin, tanggal 8 Juni, begitu pulang ternyata jalannya macet. Dari kantor ke rumah jalannya macet. Padahal hari-hari sebelumnya itu tidak macet. Kenapa seperti itu? Karena PSBB ini sudah mulai dilonggarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini sudah waktu yang tepat untuk membeli properti? Apakah properti setelah ini akan naik terus karena ekonominya sudah bagus, maka propertinya akan naik terus? Atau jangan-jangan ini akan tetap turun? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi video kali ini kita bahas apakah new normal ini sudah mencapai titik terendah atau belum untuk harga properti. Oke, nah teman-teman, untuk yang belum pernah mengikuti video saya baru pertama kali, perkenalkan, nama saya Pipo Hargianto. Saya adalah investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Apa itu properti yang menghasilkan passive income? Adalah properti-properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Karena passive income adalah income yang kita dapat tanpa kita perlu bekerja. Contoh properti yang menghasilkan passive income. 1, rumah yang disewakan. Ketika kita menyewakan rumah, kita mendapat income tanpa kita perlu bekerja. Atau ruko, kita punya ruko, kemudian kita sewakan ke orang, dijadikan misalnya bengkel, kita mendapatkan income dari sewa properti tersebut. Kita nggak perlu bekerja. Kita bukan pemilik bengkel tersebut, kita nggak perlu nungguin bengkelnya, tapi kita mendapatkan income. Nah, ini yang kita sebut sebagai passive income, atau income yang kita dapat tanpa kita bekerja. Ya, jadi properti-properti yang menghasilkan passive income, contohnya seperti itu. Contoh lainnya, apartemen yang disewakan. Atau kalau favorit saya, minimarket waralaba. Kebetulan walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi minimarket waralaba dan propertinya, saya ada yang di Sumatera Utara, Jabodetabek ada, Jawa Barat, Jawa Tengah DIY ada juga, Jawa Timur ada, dan kalau di timur yang paling jauh di Sulawesi saya juga ada. Properti, tapi di atasnya ada minimarket waralabanya. Itu favorit saya. Kedua, yang favorit saya juga adalah hotel ultra budget. Walaupun dalam kondisi hari ini, krisis COVID seperti ini, sudah pasti properti ini hasilnya kurang bagus. Tapi mulai kemarin minggu sudah mulai ada pertumbuhan yang signifikan. Jadi sudah semakin cerah. Dan properti-properti saya dapatkan dengan mulai tahun 2008 hingga hari ini dan menghasilkan passive income. Dan ternyata passive income itu enak sekali, makanya saya sering sharing ke teman-teman, bangun passive income. Kenapa? Karena ternyata punya passive income itu enak sekali. Oke teman-teman, silahkan teman-teman komen juga, menurut teman-teman, properti apa yang bagus untuk investasi sekarang? Rumah, ruko, apartemen, atau apa? Menurut teman-teman, properti yang bagus, investasi sekarang apa? Atau teman-teman sudah punya investasi properti? Silahkan tulis di komen, menurut teman-teman yang bagus properti, investasi seperti apa? Atau, Pak, saya belum punya properti. Ya nggak apa-apa. Berarti menurut teman-teman, berdasarkan pemahaman teman-teman sekarang, investasi properti yang bagus itu investasi apa? Investasi properti yang seperti apa? Silakan teman-teman tulis di komen di bawah ini, supaya kita ada diskusi. Ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga. Silakan teman-teman tulis di komen. Nah, sejak kemarin, Senin 8 Juni 2020, kita memasuki babak baru dari krisis COVID-19 ini, yaitu new normal. Bisnis sudah mulai buka lagi, walaupun masih deg-degan ya, apakah ada gelombang kedua atau enggak. Katanya gelombang kedua kalau ada lebih mengerikan lagi, ya. Tapi bisnis sudah mulai buka,
dan kantor-kantor sudah mulai beroperasi, walaupun masih 50%, minggu depan baru mulai 100%, tapi sudah mulai ada aktivitas bisnis yang ramai lebih dari kondisi-kondisi sebelumnya. Kemudian mal-mal juga sudah buka, walaupun dengan standar kesehatan yang baru, yaitu new normal. Dan kemarin waktu saya pulang sore, kebetulan kan kantor dengan rumah, walaupun dekat, tapi saya bawa mobil. Kenapa? Karena kadang kan kemana, dari kantor kemana, jadi saya mesti bawa mobil. Nah, waktu nyetir pulang ke rumah, mengemudikan mobil ke rumah, ternyata macet. Saya heran, sudah macet loh. Padahal hari-hari sebelumnya belum macet. Ya, kemarin Senin 8 Juni macet. Jadi saya merasa ini babak baru, perubahan yang baru. Nah, sebenarnya kalau harga properti itu sejak tahun 2015, itu properti stagnan. Saya invest pertama tahun 2008 sampai 2010, properti gila-gilaan. Properti pertama yang saya beli tahun 2008, itu ruko di Jalan Dan Mogot Raya, kilometer 23, itu saya beli 900 juta, 3 ruko, 3 lantai tahun 2008. 900 juta, 3 ruko. Jadi bukan satunya 900, bukan, tapi tiganya 900, jadi satunya 300 juta. Saya beli tahun 2008, 3 lantai di Jalan Dan Mogot Raya, dan kalau sekarang dinilai mungkin sudah 5M lebih, teman-teman, 5,5 atau 5,8. Pak, itu kan appraisal bank, Pak, mungkin kondisi sekarang krisis cuma 4 miliar, 3 miliar, no problem juga bagi saya, saya tidak ada rencana jual kok. Ya, jadi saya tetap merasa bagus. Oke, kembali ke harga properti. Harga properti waktu pertama saya invest, harganya terus naik sampai tahun 2010, 2011, 2012 gila-gilaan harga properti. Karena waktu itu Indonesia boom komoditas, batu bara, sawit gila-gilaan, sehingga duit rasanya gampang sekali diperoleh. Orang pada invest properti gila-gilaan, akibatnya harga properti naik gila-gilaan juga. Itu tahun 2011-2012. Nah, setelah 2015, harga properti stabil, stagnan, tidak naik, tidak turun. Terus sampai 2020 ini, saya merasa kecenderungannya adalah harga agak turun. Ya. Nah, akhir-akhir ini agak turun. Kenapa? Karena banyak orang butuh uang. Krisis ini butuh uang, bisnisnya tutup. Tidak bisa buka toko, tapi karyawan tetap harus gajian terus. Atau mungkin ada yang pekerja harian, yang biasanya dapat gaji harian, income harian, sekarang nggak punya income, sehingga untuk kebutuhan makan butuh uang, dijual propertinya. Sehingga banyak orang BU atau butuh uang, sehingga orang-orang BU ini pengen menjual propertinya dengan cepat, padahal pembeli tidak ada, yang jual banyak. Nah, kalau yang beli tidak ada, yang jual banyak, yang beli kok nggak ada, Pak? Iya, pada wait and see, nunggu semua. Nanti turun lagi nggak ya? Turun lagi nggak ya? Semua pada nunggu. Bank juga nggak mau kasih kredit. Kenapa? Karena bank merasa kondisinya belum jelas, mau lihat wait and see juga, dan bank juga sedang sibuk relaksasi, restrukturisasi kredit, sehingga mereka mungkin belum konsentrasi penuh ke marketing. Mereka masih collection, ke penagihan, mereka masih konsentrasi penuh. Akibatnya tidak ada KPR, pembeli sedikit, tapi yang jual banyak sekali. Nah, semua barang hukum ekonomi, kalau yang beli sedikit, yang jual banyak, apa yang terjadi, teman-teman? Betul, harganya turun. Jadi, beberapa 1-2 bulan ini harga properti turun, dan kadang orang yang sangat BU itu merusak harga. Dia karena butuhnya cepat, pertama mikir, ya udahlah, selisih 5% nggak apa-apa, jual. Yang berikutnya, kok ada yang turun 5%, turun di bawahnya 10%, jual. Kok ada yang 10% di bawahnya, ada yang masuk lagi di bawah 15%. Jadi turun terus. Kondisinya seperti itu, teman-teman. Jadi akhirnya harganya turun, dan saat COVID ini mencapai puncaknya, banyak orang yang butuh uang dan pengen cepat jual properti, padahal tidak ada pembeli, jadinya harganya cenderung turun. Kebanyakan orang beli properti itu pakai KPR atau uang bank. Ada sedikit yang pakai uang sendiri, atau bisa juga pakai cicilan ke developer. Itu kalau primary ya, atau rumah baru, atau apartemen baru. Tapi kalau secondary, tidak ada kan cicilan ke penjual. Ada, Pak,
Ya, tapi sangat kecil, porsinya sangat kecil. Ada, 1-2 saya tahu, ada yang melakukan cicilan ke penjual, ada teman-teman. Salah satu murid saya juga seperti itu, dan luar biasa, saya sekarang lagi belajar caranya gimana bisa beli properti, tapi kita nyicil ke penjual. Ya, tapi ada teman-teman, walaupun tidak banyak. Nah, kembali ke pertanyaan awal, ini sudah harganya paling dasar belum, Pak? Kalau saya beli sekarang, nanti harganya turun lagi nggak, Pak? Kalau saya beli properti sekarang, nanti harganya turun lagi nggak, Pak? Kalau saya beli ruko sekarang, harganya turun lagi nggak, Pak? Kalau saya beli apartemen sekarang, harganya turun lagi nggak, Pak? Pertanyaannya pasti seperti itu. Atau jangan-jangan naiknya masih lama. Atau jangan-jangan besok sudah naik. Oh, kalau yang besok sudah naik itu biasa cuma iklan marketing ya kan. Harga apartemen 800 juta. Sekarang nggak boleh 800, mungkin 3 miliar. Besok hari Senin naik jadi sekian. Itu di marketing. Tapi kita bahas, apakah properti ini sudah sampai harga bottom atau belum? Nah, kalau saya melihat pribadi, saya melihat properti sekarang sudah banyak yang harga murah. Buktinya, kalau biasa orang biasa nawarin saya lihat itu paling ya seminggu, 2 minggu ada satu orang yang nawarin properti ke saya. Nah, kalau akhir-akhir ini banyak sekali orang yang nawarin properti ke saya. Barusan ini saya lagi nunggu webinar, ada lagi yang nawarin properti saya. Pak, ini ada Alfa, Pak. Mau dijual di Jawa Barat. Bapak mau beli nggak, Pak? 1M, 1 atau 1,2 ya tadi ya. Cuman kurang memenuhi syarat bagi saya, jadi saya tolak. Tidak, Pak, saya tidak berminat yang ini. Kenapa nggak berminat? Karena sewanya masih lama, Pak. Ya kan? Sewanya masih lama, berarti baru bisa di franchise masih lama. Buat apa? Kondisi hari ini aja masih barang-barang yang bagus, lebih bagus dari itu, yang siap langsung segera di take over, bisnisnya aja banyak, ngapain saya harus nunggu 3-4 tahun lagi. Nah, jadi banyak juga yang nawarin properti-properti ke saya. Nah, kalau dari pandangan pribadi saya melihat harga properti sekarang sudah murah, teman-teman. Dan banyak properti yang tadinya tidak masuk ke hitungan saya, sekarang jadi masuk. Hitungan saya seperti apa? Kalau saya kan prinsipnya gampang, teman-teman. Komodo, saya bolak-balik selalu ngomong properti komodo. Apa itu komodo? KO, kerja ogah. KO itu singkatan dari kerja ogah. Kita cari properti yang membuat kita ogah untuk kerja. Apa itu? Yaitu properti-properti yang menghasilkan passive income. Seperti tadi, properti passive income. Kerja ogah, kita cari properti yang menghasilkan passive income sehingga kita tidak perlu bekerja. Properti yang bekerja untuk kita. Ingat teman-teman, jangan bekerja untuk properti, jangan bekerja untuk uang. Pastikan properti bekerja untuk kita. Dan pastikan uang bekerja untuk kita. Kita tidak boleh bekerja untuk uang, kita tidak boleh diperbudak oleh uang. Kita yang harus membuat uang bekerja untuk kita yang harus memperbudak uang-uang kita. Ya, jadi kalau kita dari pagi sampai malam kerja, tidak pernah ketemu dengan keluarga, tidak pernah menikmati waktu yang berharga dengan keluarga, itu sudah diperbudak oleh uang, teman-teman. Dan ingat, kita tidak boleh diperbudak oleh uang. Kita yang harus memperbudak uang. Loh, maksudnya memperbudak uang gimana? Kalau teman-teman punya uang, jangan biarkan uangnya nganggur. Maksudnya nganggur, Pak, ditaruh di bantal. Uangnya diam aja, kita kerja keras. Kita kerja keras, uangnya diam aja, tidur di bantal kita. Kebalik dong, teman-teman. Harusnya kita yang tidur-tiduran, dia yang kerja keras, dia yang kita investasikan supaya menghasilkan uang untuk kita. Itu yang saya sebut sebagai uang bekerja untuk kita. Uang harus bekerja keras, kita harus memperbudak uang, kita harus berpikir caranya gimana uang kita perbudak. Biar mereka bekerja keras untuk kita, uang-uang tersebut. Oke. KO, kerja ogah. Kita nggak mau bekerja, cari properti yang menghasilkan passive income. MO, komodo. MO, membayar angsuran juga ogah. Caranya gimana? Kita pikirin. Properti tersebut menghasilkan passive income dan passive income-nya lebih besar dari angsuran. Kalau propertinya lebih besar dari angsuran, apa yang terjadi, teman-teman? Kita nggak perlu pusing untuk mikirin angsuran. Kita tidur, propertinya menghasilkan passive income-nya bisa untuk bayar angsuran, syukur-syukur ada lebihnya. Enak kan?
Jadi kita bisa tidur, kita bisa menikmati kelebihan dari passive income yang passive income yang dihasilkan oleh properti tersebut. KO, MO, terakhir DO. DP juga ogah. Kita cari properti yang kita sebisa mungkin menghasilkan passive income-nya lebih besar dari angsuran, dan DO, tidak ada DP. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, teman-teman, maka apa yang terjadi? Properti itu menghasilkan passive income bagi kita. Kita tidak perlu pusing bayar angsuran, dan satu lagi, kita bisa invest sebanyak-banyaknya, teman-teman. Dan bukan hanya saya, teman-teman juga pasti bisa. Baik yang tidak punya modal, ataupun yang punya modal tapi nggak mau keluar modal, ya kan? Sama. Pokoknya ujung-ujungnya nggak modal, Pak. Ya, KOMODO, komodo. Itu adalah prinsip yang selama ini saya pegang. Nah, karena saya cari properti yang komodo, kerja ogah, properti yang menghasilkan passive income, itu gampang, teman-teman. Properti yang menghasilkan passive income itu gampang. Teman-teman tinggal cari properti, teman-teman beli, dia akan menghasilkan passive income kalau disewakan. Kalau laku disewakan ya. Kalau enggak, ya cari yang laku lah, jangan cari yang nggak laku. Tapi untuk MO itu susah, membayar angsuran itu susah, teman-teman. Jarang ada properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Tapi ingat, teman-teman, jarang itu berarti ada loh, teman-teman. Dan ada berarti bisa dicari. Bukan tidak ada. Kalau tidak ada, tidak bisa dicari. Tapi kalau ada, jarang, sedikit, itu berarti ada, teman-teman. Dan itu bisa dicari. Pak, kemungkinannya kan cuma 1 dari 100 itu, Pak, properti yang seperti itu. Atau 1 dari 1000. Ya sudah, ditelepon yang 1000, sampai ketemu 1, atau mungkin ketemu 10, kemudian datengin yang 10 itu, mana yang 1 yang benar-benar prime itu. Pak, nelpon 1000 kan susah, Pak. Nelpon 1000 kok susah. 1000, 1 hari orang nelpon itu kekuatannya 60 call. Kalau teman-teman lihat iklannya banyak di Rumah 123, Kompas. Nah, teman-teman tinggal telepon sehari 60. Sabtu, Minggu, 60, 120. 10 minggu dapat 1 properti. Ya jelek lah, Pak, kok cepet sekali, hebat, 6 bulan lah. 6 bulan dapat properti 1 nggak apa-apa, teman-teman. Kita nggak usah ngomong muluk-muluk. Ya, saya 20 properti, saya sekarang ada 30 properti dan 3 hotel ultra budget. Itu saya kumpulin dari tahun 2008. Jadi 12 tahun, teman-teman. Nggak apa-apa. Teman-teman lebih cepat dari saya 5 tahun, nggak apa-apa juga, bagus. Tapi maksud saya nggak perlu setiap hari dapat gitu loh, teman-teman. Kalau teman-teman bisa dapat setiap hari, wah itu ilmunya tinggi sekali. Mungkin saya yang perlu belajar ke teman-teman, saya akan dengerin omongan teman-teman. Tapi yang saya lakukan selama ini, saya share pengalaman saya. Biasanya kalau teman-teman cari, benar-benar cari, 3 bulan, 6 bulan itu dapat 1. Pak, saya masih belajar, Pak, newbie, bisanya setahun 1. No problem, teman-teman. Yang penting mulai selangkah, nyampe. Oke, balik lagi. Jadi cari properti yang kerja ogah, KO, itu gampang, menghasilkan passive income. Tapi cari yang MO, membayar angsuran, itu jadi susah. Ya, tapi ada, karena harga propertinya mungkin kemahalan, jadi angsurannya ketinggian, maka income dari properti tersebut sulit untuk menandingi atau lebih besar dari angsurannya. Karena harganya ketinggian, income-nya segini. Ketika properti tersebut murah, maka angsurannya di sini. Tapi ketika dia mahal, maka angsurannya di sini, teman-teman. Kalau angsurannya lebih mahal daripada angsurannya lebih mahal daripada income-nya, saya menyebutnya sebagai properti yang cash flow-nya minus. Saya tidak mau. Properti seperti itu saya tidak mau. Saya maunya properti yang cash flow-nya positif. Income lebih besar dari angsuran. Pak, ini lebihnya cuma Rp1 ya, Pak? Nggak apa-apa. Rp1 no problem. Yang penting lebih besar dari angsuran. Jadi saya nggak pusing mengenai income-nya. Toh, dari tahun ke tahun di Indonesia ini inflasi, teman-teman. Sehingga income-nya akan semakin lama semakin naik. Ya, waktu saya tahun 2009 mulai invest Indomaret saya itu rata-rata per toko 12 juta, teman-teman.
profitnya per bulan. Setelah bayar karyawan, bayar listrik, royalti, barang rusak, barang hilang kira-kira 12 juta. Tapi hari ini 25 juta teman-teman. Ya teman-teman juga mungkin merasa inflasi. Dulu kalau belanja di Indomaret kira-kira satu kantong plastik mungkin 25.000. Sekarang satu kantong plastik mungkin 50.000. Nah itu inflasi teman-teman. Sama. Kalau kita dapat properti yang income-nya lebih besar daripada angsuran, walaupun cuma Rp1, nanti dengan berjalannya waktu akan naik. Sehingga tambah lama tambah jauh. Pak, angsuran kan lama-lama naik. Siapa bilang? Angsuran rata-rata relatif stabil. Kalau naik, Pak, setelah masa fix, begitu promo kan naik, begitu keluar masa promo kan naik. Ya teman-teman minta migrasi supaya ikut promo yang baru lagi. Atau teman-teman bisa pakai kredit pembiayaan dari bank syariah. Bank syariah kan relatif fix, teman-teman. Jadi banyak cara. Oke, cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Saya menyebut properti-properti ini adalah properti-properti yang cash flow-nya positif. Ya, kalau propertinya cash flow-nya positif, saya suka. Contoh, Desember kemarin saya beli properti, itu harga 2 miliar, teman-teman. Saya kreditkan 10 tahun, DP-nya 0, dibiayain bank 2 miliar juga, cicilannya 28 juta. Income dari properti itu 40 juta, teman-teman, sebulan. Sehingga kalau saya terima 40, saya bayar 28, kita masih ada sisa 12 juta, teman-teman. Nah, saya menyebutnya ini properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Atau cash flow-nya positif. Nah, properti-properti seperti ini yang saya cari, teman-teman. Kalau teman-teman ada properti yang income-nya cash flow-nya positif, teman-teman nggak mau, info ke saya. Saya siap menerima dengan tangan dan kaki terbuka. Ya. Oke. Nah, karena saat ini banyak orang yang BU, banyak yang pengen jual buru-buru, harganya turun. Apa yang terjadi, teman-teman? Properti-properti yang tadinya tidak masuk hitungan saya karena harganya ketinggian, sehingga angsurannya ketinggian. Karena harganya turun, maka apa yang terjadi, teman-teman? Orang-orang BU butuh uang, buru-buru jual, harganya turun. Akibatnya, income-nya tetap loh, teman-teman. Tapi harganya turun karena dia BU. Akibatnya, maka cash flow-nya jadi positif. Banyak properti-properti sekarang yang jadi cash flow-nya jadi positif. Nah, properti-properti seperti ini yang saya cari. Nah, apakah harga properti akan turun terus? Saya pikir bukan tidak mungkin, teman-teman. Tidak ada yang bisa menebak pasar dengan tepat. Siapa yang bisa menebak sih tahun lalu? Kalau ngomong tahun ini ya, tahun lalu ngomongin tahun 2020 bakal krisis. Kita bakal di rumah terus selama 2 bulan loh, teman-teman. Awal Maret, Maret, April, Mei loh, teman-teman. 3 bulan loh kita di rumah terus. Siapa yang bisa ketebak? Kita 3 bulan bahwa selama 3 bulan kita di rumah terus. Tahun lalu kalau diomongin, tahun depan kita 3 bulan akan di rumah terus. Nggak ada satu orang yang ngomong nggak mungkin. Sampai Januari 2020 pun, saya yakin masih belum ada orang yang kepikiran bahwa selama 3 bulan kita akan di rumah terus. Ketika Wuhan mulai lockdown, dikunci oleh pemerintah Tiongkok, kita masih belum kepikiran bahwa Jakarta juga akan PSBB. Ya, kita mikirnya, itu kan jauh sekali, Pak. Nggak mungkin sampai ke sini, Pak. Sekarang ternyata kejadian. Kita sudah 3 bulan di rumah terus. Ya, bahkan anak-anak kita sampai Desember katanya. Jadi masih lebih lama lagi. Nah, demikian juga dengan properti. Tidak ada yang bisa menebak apakah krisis ini akan semakin lama, akan semakin parah. Kalau krisisnya semakin parah, kemudian ada gelombang kedua, korban-korban semakin banyak. Tidak ada yang bisa nebak, teman-teman. Walaupun demikian, kemarin kan krisis itu sebenarnya karena lockdown, teman-teman ya. Bukan karena virus. Virus mengakibatkan lockdown. Lockdown baru jadi ekonominya turun. Sebenarnya kalau ada virus tapi nggak ada lockdown, mungkin akan properti tetap berjalan normal. Ya, saya ngomong saya dari sisi ekonomi ya, saya nggak ngomong dari sisi kesehatan. Saya ngomong sisi ekonomi. Ya, jadi kuncinya mungkin kita akan lihat lagi kalau dalam waktu dekat ada PSBB lagi, PSBB kedua, wah, kita mulai deg-degan tuh. Ya, tapi kalau
tidak ada PSBB kedua, mestinya ekonomi semakin baik. Dan kemarin saya juga ngobrol ke teman-teman di developer, mereka bilang properti sudah mulai bergerak. Penjualan jualan properti yang kelas menengah 2 miliar, antara 1-2 miliar, itu sudah mulai jalan. Jadi orang-orang sudah mulai investasi di properti. Nah teman-teman gimana? Sudah mulai investasi atau belum? Atau jangan-jangan teman-teman sudah dapat properti yang bagus ya? Jadi harus beli sekarang ya Pak ya? Kalau saya pribadi, saya akan share apa yang saya lakukan, teman-teman. Saya bukan ahli nujum, saya tidak bisa menebak secara tepat, tapi saya akan cerita apa yang saya lakukan. Saya konsisten dengan apa yang saya lakukan. Ya. Nah, masing-masing silakan teman-teman ngambil sikap sesuai investasi minatnya, strateginya masing-masing. Kalau saya pribadi, selama cash flow-nya positif, apalagi kalau positifnya besar, seperti tadi yang Desember tadi, cicilan 28, income-nya 40 juta. Oh, itu saya pasti kejar, teman-teman. Properti-properti seperti itu pasti saya kejar. Saya berminat ke properti-properti seperti itu. Pak, tapi kalau properti nanti turun terus gimana, Pak? Kalau saya berpikiran, saya sulit menebak harga properti. Tapi selama cash flow-nya positif, harga turun saya tidak pusing, teman-teman. Ya, anggap aja bukan rezeki saya. Atau saya beli lagi, teman-teman. Ya kan? Nggak usah pusing. Karena saya juga tidak ada rencana jual properti saya kok. Cash flow-nya masih positif, ngapain dijual? Ya. Dan kalau naik gimana, Pak? Naik bagi saya juga tidak ada manfaat, teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak ada rencana jual juga untuk properti tersebut. Jadi sebenarnya bagi saya model-model yang kayak saya gini, yang investor properti, yang mendapatkan income dari cash flow properti tersebut, harga mau naik atau turun sebenarnya tidak ada masalah. Ya sama aja. Ya, paling banter kalau harganya naik ya saya top up ke bank, ya kan? Uang top up-nya untuk DP properti-properti berikutnya. Paling modelnya seperti itu. Jadi properti naik atau turun no problem bagi saya. Saya sharing dari sudut pandang saya, teman-teman. Pak, kalau properti naik kenapa kok nggak dijual, Pak? Nah, kalau investor-investor seperti saya, itu memang profitnya bukan dari jual beli properti. Investor seperti saya ini, profit properti itu bukan dari jual beli, tapi dari income bulanan, atau income tahunan, atau income 3 bulanan, atau income 6 bulanan. Pokoknya dari income dari properti tersebut. Jadi tidak menjual properti tersebut. Kita punya prinsip, don't wait to buy property, but buy and wait. Beli, tunggu. Jangan menunggu untuk beli properti, tapi beli terus ditungguin. Income-nya akan mengalir ke kita. Ya. Jadi prinsip-prinsipnya kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, demikian sharingnya. Saya coba baca komen-komen dari teman-teman. Terima kasih Pak Faisal Girsang, Medan hadir. Terima kasih Pak. Bu Indah, terima kasih. Oh ya teman-teman, ini Bu Indah ini adalah I.O. saya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen nanya-nanya juga bisa ke beliau. Ya, Bu Indah Risya. Pak Helena Ken, Bu Helena Ken, selamat malam, terima kasih. Pak Rifki, terima kasih. Pak Slamet Wibowo, Bangka Belitung hadir, terima kasih. Saya pengen ke Belitung. Sampai sekarang belum soalnya saya nggak punya toko di situ, nggak punya properti di situ. Kalau punya, mungkin saya akan bakal sering ke situ ya. Pengalaman hari ini posting di grup, bilang nyari tanah yang hubungi banyak banget Pak, dari pagi sampai malam. Ternyata ini ada salah satu Pak Ansyor, dia cerita, dia sharing. Hari ini dia ngomong di grup, nyari tanah, wah ternyata yang hubungin banyak sekali. Dari pagi sampai malam. Iya Pak, hari ini yang jual banyak, yang beli sedikit Pak. Kondisi ini disebut buyer market. Pasar dikuasai oleh penjual. Penjual yang menentukan harga, bukan penjual yang menentukan harga. Pasar dikuasai oleh pembeli, Pasar dikuasai oleh pembeli, bukan oleh penjual. Makanya kita sebut sebagai buyer market. Harga ditentukan oleh pembeli. Penjual tidak bisa menentukan harga. Kenapa? Karena pembelinya cuma sedikit. Nggak mau, saya beli, saya ke tempat lain. Beda dengan kondisi tahun 2010, 2011, 2012. Waktu itu disebut seller market.
penjualnya sedikit, yang mau beli banyak. Akibatnya apa? Pasar ditentukan oleh penjual. Terserah penjual, harganya mau segini, nggak mau ya udah, masih banyak kok yang mau beli. Ya, ini marketnya seperti itu. Kalau tanah yang NPL bank bagaimana Pak? Prinsipnya gampang Pak. Bolak-balik kalau tanya ke saya, prinsipnya gampang. Pastikan income lebih besar dari angsuran. Ketika cash flow-nya positif, itu 80% masalah terselesaikan. Tinggal 10 atau 20% masalah yang belum diselesaikan. Itu gampang. Ya. Pak Yoga, Pak, kalau keadaan sekarang bangun Indomaret worth it nggak? Wah, saya lagi bangun 2, Pak. Saya barusan terakhir pembukaan April lalu, waktu puasa. Hari ini saya masih bangun 2 lagi. 1 di Serang, 1 di Tangerang, Pak. Jadi kalau ditanya ke saya worth it atau enggak, kalau saya ngomong nggak worth it, bohong dong, Pak. Saya sendiri masih bangun. Ya toh. Tapi kalau saya ngomong worth it, ya memang saya bangun, Pak. Jadi terserah Bapak, menurut Bapak worth it atau enggak. Masing-masing akan punya strategi beda-beda. Pak Rifki dapat tawaran TO di Indomaret di Sumatera, toko dan properti, masih belum deal Pak. Makasih atas bimbingannya hari ini, yang positif pecah rekor lagi Pak. Itu ngomong kesehatan lah Pak. Kita fokus ke Indomaret dan propertinya. Pak David, Bandung hadir. Gimana Pak kabar tokonya? Mudah-mudahan bagus ya. Saya yakin Pak, Mei kemarin toko-tokonya bagus. Kalau April tokonya ya kurang bagus apa. Tapi Mei saya yakin bagus. Walaupun bagusnya tidak sebagus tahun lalu ya Pak ya. Tahun lalu lebih dahsyat lagi. Tahun ini mungkin 70-80% dari tahun lalu. Tapi nggak apa-apa Pak, kita syukurin aja. Pak Sartono lagi, KPR kedua dan ketiga dan seterusnya terbentur aturan LTV bagaimana Pak? Nggak ada masalah Pak, properti saya 30 lebih Pak. Saya tidak pernah terbentur dengan masalah LTV Pak. Bang Ros, sejauh ini sudah ada berapa banyak Pak peserta workshop yang sudah berhasil membeli properti yang cash flow-nya positif? Murid saya yang sudah berhasil bikin Indomaret dan cash flow-nya positif, mungkin prediksi saya sekitar 100-200 orang Pak, mungkin lebih. Ya. Baru tadi pagi saya telepon dengan Indomaret, saya nanya ada satu murid saya yang take over toko di Malang. Sudah lama orangnya nggak report ke saya. Saya telepon Indomaret, tokonya si ibu itu gimana? Wah, tokonya bagus banget Pak, dulu kita janji 20 juta, sekarang dapatnya 40 juta oh, Pak. Saya dalam hati, pantes. Biasanya orang yang nggak lapor ke saya, itu tokonya bagus-bagus. Yang lapor ke saya biasa tokonya yang jelek-jelek. Ya. Dan yang lapor tidak banyak. Kebanyakan yang bagus diam aja. Kalau masalah lagi report ke saya. Jadi saya melihat rata-rata relatif bagus Pak. Toko saya sendiri, dari 30 toko saya, itu yang jelek ada 2 Pak. Yang jelek 2, yang sedang-sedang mungkin 15-an gitu Pak. Yang bagus, ya sisanya lah kurang lebih. Jadi yang bagus banget ada 4 yang bagus sekali. Jadi secara umum toko-toko rata-rata bagus Pak. Tapi belum tentu semua ya Pak. Saya pun punya toko yang jelek. Pak Toto, kapan workshop ada lagi? Berita bagusnya teman-teman, kita akan adakan workshop lagi tanggal 11 Juli. Nanti saya info. Bagaimana cara Bapak menangani cash flow dampak COVID? Bapak silakan lihat di video saya di YouTube atau di Facebook. Saya sudah menjawab pertanyaan ini waktu saya video 3-4 video yang lalu. Teman-teman silakan lihat lagi. Oke, teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman salah satu tadi yang ingin ikut workshop. Saya untuk seminar sudah tidak ada seminar, Pak. Jadi kalau teman-teman pengen ikut seminar saya sudah tidak ada seminar. Seminar offline tidak ada, adanya seminar online. Ya, teman-teman bisa ikut seminar online senilai 150.000. Teman-teman bisa daftar ke Bu Indah di grup. Ya, di komen, teman-teman bisa komen ikut seminar, nanti Bu Indah akan hubungin. Tapi teman-teman juga bisa ikut seminar online-nya dengan gratis kalau teman-teman membeli buku Bisnis Waralaba Indomaret. Ini senilai 75.000, teman-teman bisa beli di Gramedia, bisa juga di Tokopedia atau Shopee.
Banyak sekali di situ, teman-teman bisa cari. Dan buku ini untuk yang cetakan pertama sudah sold out, sekarang sudah cetakan kedua. Nah, nanti di belakang ada cara untuk mendapatkan seminar online gratis. Ya. Pak, tapi saya pengennya ikut langsung workshop, Pak. Untuk yang ingin workshop, pengen belajar caranya kita cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, dan biasanya adalah dengan minimarket. Nah, itu adalah kita akan adakan tanggal 11 Juli di Jakarta. Tempatnya terbatas, teman-teman bisa hubungin I.O. saya, Ibu Indah. Teman-teman tinggal tulis WS, kemudian WA, nomor WA-nya teman-teman di komen. Nanti Bu Indah akan menghubungi teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menghubungi nomornya Bu Indah di 0896 6684 1718. Tempatnya untuk workshop yang kali ini terbatas, teman-teman. Separuh dari biasanya kursinya. Kenapa? Karena hotelnya ikut protokol atau aturan kesehatan yang sekarang hanya boleh 50%. Jadi kalau teman-teman berminat, segera. Karena pendaftarnya banyak sekali, pendingan dari Maret, April, Mei, Juni akan masuk semua di workshop Juli. Nah, sebelum saya tutup teman-teman, untuk teman-teman yang merasa mendapatkan insight atau pemahaman baru, pemikiran baru setelah mengikuti sharing ini, silakan teman-teman tulis di komen, pemikiran apa yang teman-teman dapatkan, tulis, supaya teman-teman ingat, hari ini teman-teman mendapatkan insight apa yang baru lagi, supaya tidak mudah langsung lupa. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai akhir video ini. Semoga sukses semua, semoga kita tetap sehat selalu, dan salam passive income properti. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Viko Rendal.